Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Ikhwani rahimani wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat walhamdulillah alladzi jama'ana fi hadha as-sabah fi ta'atillah wa insyaallah ta'ala kita akan memulai kajian kita dengan membahas satu kitab yang bermanfaat insyaallah. Dan kitab ini ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Sebelum kita membahas tentang kitab ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana kita ketahui lazimnya tentang pembahasan sirah an-nabawiyah itu berkenaan dengan sejarah hidup Rasulullah SAW, dari sejak tentang latar belakang masyarakat Arab saat itu, kemudian itu dibahas dalam berbagai macam aspek. Begitu juga selanjutnya dibahas tentang keluarga Rasulullah SAW, kemudian sejarah hidup beliau, masa kecil beliau, terus demikian. Nah, kita akan mencoba melihat sejarah Rasulullah SAW dari perspektif yang berbeda, yang itu dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Naam. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah sosok ulama yang tentu saja sudah tidak asing lagi bagi kita. Beliau disebut dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dan beliau itu dilahirkan di Damaskus atau Syria. Nama beliau adalah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Haris Az-Zura'i. Az-Zura'i itu adalah satu kampung di Damaskus atau di Suriah saat ini. Beliau disebut dengan Ibnul Qayyim sebab bapak beliau, yakni Abi Bakar bin Ayyub, itu adalah seseorang yang membina, kemudian menjadi, kalau kita katakan saat ini, semacam pengasuh dari satu pusat ilmu yang ada di Damaskus yang disebut dengan Madrasah Al-Jauziyah. Jadi disebut dengan Al-Jauziyah itu bukan karena keluarga beliau adalah Al-Jauzi atau Al-Jauziyah atau kampung beliau adalah Al-Jauziyah, bukan. Tetapi beliau disebut dengan Ibnul Qayyim nisbat kepada bapaknya yang bernama Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad. Nah, Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad ini adalah seseorang yang membina, mengasuh, mengembangkan satu pusat ilmu, atau kalau saat ini kita bisa sebut dengan pesantren misalkan demikian, yang disebut dengan Al-Madrasah Al-Jauziyah. Karena itulah beliau disebut dengan Al-Jauziyah. Seperti itu. Walaupun kebanyakan pada tradisi penamaan tokoh Arab, nisbat itu dinisbatkan kepada kampung, misalkan kepada sesuatu yang sifatnya terkenal dari satu keluarga atau yang lainnya. Tetapi Al-Imam Ibnul Qayyim ini dinisbatkan kepada Madrasah Al-Jauziyah. Kenapa beliau lebih terkenal dengan Ibnul Qayyim? Al-Qayyim itu adalah seseorang yang membina, kemudian menghidupkan kembali. Sebab Al-Madrasah Al-Jauziyah dulu diwakafkan oleh Abdurrahman bin Ali, dibangun oleh Abdurrahman bin Ali, atau seorang ulama yang kita kenal dengan Ibnu Al-Jauzi. Jadi beda lagi antara Ibnu Al-Jauzi kemudian dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah.
Kadang-kadang sebagian orang mungkin khilaf, kemudian memandang bahwa itu adalah sosok yang sama. Jadi nama beliau aslinya adalah Muhammad dan bapak beliau adalah Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad Hariz Az-Zur'i. Naam. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim ini banyak menuntut ilmu dari kalangan para ulama di Damaskus. Kemudian beliau melakukan beberapa perjalanan dalam rangka talabul ilm, dan salah seorang ulama yang sangat berpengaruh kepada beliau adalah Al-Imam Abul Abbas Ahmad Ibn Taimiyah. Jadi beliau adalah murid terkemuka daripada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan beliau mempunyai murid yang sangat banyak. Kalau kita kenal di kalangan para ulama itu misalkan ada Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Ibn Rajab Al-Hambali. Kemudian satu ulama yang sangat terkenal itu adalah Al-Imam Ibn Katsir yang menulis tafsir daripada Al-Imam Ibn Katsir. Begitu juga ada ulama yang lain misalkan yang disebut dengan Al-Zahabi, salah seorang ulama hadis. Maka cukuplah keilmuan, lautan keilmuan beliau terlihat daripada guru beliau dan juga murid-murid beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim ini mempunyai begitu banyak kitab. Kalau kita hitung kurang lebih ada 30 jamaah. Kurang lebih ada 30 kitab yang ditulis oleh beliau dalam rentang usia 60-an tahun. Contohnya misalkan adalah I'lamul Muwaqqi'in. Kemudian ada Bada'iul Fawaid. Kemudian Tariq Al-Hijratain, Tariq As-Sa'adatain. Kemudian kitab Jala'ul Afham. Kemudian kitab yang sedang kita bahas ini, yaitu kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Zad itu artinya adalah bekal, Al-Ma'ad itu adalah hari kembali yakni akhirat, fi Hadi Khairil Ibad. Maka kalau kita terjemahkan secara sederhana, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad itu maknanya adalah bekal untuk akhirat, petunjuk Nabi Muhammad SAW untuk bekal akhirat. Itu maksudnya kurang lebih demikian. Termasuk juga kitab beliau yang bernama Al-Farusiyah Al-Muhammadiyah tentang patokan memanah. Jadi beliau ini luar biasa, menguasai banyak disiplin ilmu. Ya, salah satu kitab beliau adalah Al-Farusiyah Al-Muhammadiyah. Sebagaimana kita ketahui, Al-Imam Ibnu Qayyim itu dipenjara 3 kali oleh penguasa. Dan demikianlah keadaan para ulama di zaman dulu ketika mereka menyuarakan tentang satu hal yang mereka yakini, kemudian pas kebetulan berseberangan dengan kebijakan penguasa, maka tidak aneh ketika dulu para ulama dipenjara karena pendapat mereka. Salah satu pendapat yang karenanya para ulama Al-Imam Ibnu Qayyim dipenjara itu adalah pendapat beliau yang membolehkan taruhan untuk lomba memanah. Ya, taruhan untuk lomba memanah. Secara umum sebagaimana kita ketahui bahwa ketika ada beberapa pihak yang berpartisipasi pada satu lomba, kemudian hadiahnya diambil dari pihak ketiga, maka yang demikian dibolehkan. Ya, misalkan lomba memanah jamaah. Kemudian ada pihak lain yang menyediakan hadiah panitia. Yang demikian bukanlah judi. Menjadi satu permasalahan jikalau hadiah tadi diambil daripada biaya pendaftaran. Maka beliau menyatakan yang demikian dari beberapa pendapat, maka hukumnya diperbolehkan. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, tidak ada lomba kecuali dalam hal memanah, pacuan kuda dan pacuan onta. La sabqa illa fi rimayah. Tidak ada lomba kecuali dalam memanah, kemudian pacuan kuda dan pacuan onta. Nah, adapun ulama yang lain kebanyakannya memandang bahwa yang demikian tetap juga judi jikalau hadiah diambil daripada peserta. Nah,
Al-Imam Ibnu Qayyim beralasan bahwa Rasulullah SAW pernah mengajak seseorang ketika beliau mengajak gulat, Ukana. Kemudian beliau katakan, ini kambing, jika engkau menang maka akan menjadi hadiah bagi engkau. Nah, demikian. Ulama yang lain mensyaratkan adanya muhallil. Muhallil itu adalah ketika misalkan ada perlombaan memanah atau satu cabang olahraga yang sifatnya ketangkasan dan kekuatan untuk persiapan jihad, dan memang Islam sangat memotivasi demikian, maka wajib ada muhallil. Muhallil itu adalah peserta yang dia digratiskan biaya pendaftaran. Maka yang demikian keluar daripada al-khilaf dan insyaallah lebih hati-hati. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim pada saat yang lain beliau pernah dipenjara karena beliau memilih pendapat tentang satu hal yang disebut dengan talaq 3 dengan satu lafaz. Ya, ketika seorang suami berkata kepada istrinya, "Kamu saya talak 3." Maka Al-Imam Ibnu Qayyim beliau lebih condong kepada pendapat Al-Imam Ibnu Taimiyah bahwa yang demikian itu adalah terhitung talak 3. Walaupun sebagian para ulama memandang bahwa yang demikian itu adalah talak 1 sebab ada jeda masa iddah, kemudian talak kembali, kemudian masa iddah, kemudian talak kembali. Demikianlah sekelumit daripada kisah beliau rahimahullahu ta'ala. Beliau dilahirkan pada tahun 591. Kemudian beliau meninggal 691 maksud saya, dan beliau meninggal pada tahun 751. Usia beliau kurang lebih 60 tahun. Nah, kemudian jemaah dan mata Allah Subhanahu wa taala, beliau beberapa kali menunaikan ibadah haji. Kalau kita lihat di zaman dulu itu haji sangat sederhana. Ya, naik onta, kemudian membutuhkan waktu yang sangat lama. Demikianlah Imam Ibnu Qayyim daripada Suriah, Syam, naik haji ke Mekah. Itu kalau naik onta kurang lebih 1 bulan. Ya, naik onta, ketika siang dipasang sekedup supaya tidak panas. Nah, di tengah perjalanan tersebut yang beliau bawa hanyalah makanan, sebatas yang beliau bisa bawa. Kemudian tinta, kemudian lembaran untuk beliau tulis, dan al-qalam atau pena. Selama 1 bulan, ya, selain rutinitas sebagai seorang manusia, fitrahnya makan, buang hajat dan lain semisalnya, istirahat, maka yang beliau lakukan adalah menulis dan menulis. Nah, salah satu karya yang beliau hasilkan ketika perjalanan haji dari Damaskus ke Mekah, itu adalah kitab yang sedang kita baca ini. Selama 1 bulan. Ya, kita bayangkan kemarin itu COVID pada puncaknya dari awal sampai saat ini itu kan kurang lebih 2 tahun ya. Sebagian kaum muslimin ada yang bisa menghafal Al-Quran, alhamdulillah. Sebagian ada yang bisa menambah hafalan 1 atau 2 juz. Banyak juga kaum muslimin yang tidak menambah hafalan sama sekali selama 2 tahun. Tetapi kita lihat Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau menulis kitab Zadul Ma'ad 1 bulan di atas onta. Namanya onta kan gak stabil. Hal yang menakjubkan lainnya jamaah, tidak ada referensi di depan beliau. Layaknya sebagaimana kita ketahui, seseorang ketika menulis kitab itu biasanya di perpustakaan atau maktabah. Kemudian dia memilih satu tema, kemudian mulai menulis sesuai dengan yang dia inginkan, kemudian memastikan setiap hal yang dia jadikan sebagai catatan dikembalikan ke sumber aslinya dengan catatan kaki sesuai referensi yang dia sebutkan. Nah, uniknya Imam Ibnu Qayyim menulis kitab Zadul Ma'ad ini dari hafalan beliau. Dari hafalan beliau, ribuan halaman, 5 jilid tebal. Itu ditulis di atas onta ketika perjalanan dari Damaskus ke Mekah. Dan para ulama menyebutkan ketika dicocokkan dengan kitab-kitab hadis, ketika dicocokkan dengan kitab-kitab sirah,
baik itu berkenaan dengan hadis, baik berkenaan dengan nama, peristiwa, tahun dan lain semisalnya, maka yang demikian sesuai dan otentik sebagaimana yang ada, menunjukkan betapa cerdasnya Al-Imam Ibnu Qayyim menulis kitab Zadul Ma'ad 5 jilid tebal ketika dalam perjalanan haji dari Damaskus ke ke Mekah ketika saat haji. Masya Allah. Ya, saya saja coba menulis buku kecil, susahnya minta ampun. Godaannya juga sangat banyak, luar biasa. Nah, demikianlah para ulama di zaman dulu, waktu mereka itu sangat berkah jamaah. Ini juga menjadi cambuk motivasi bagi kita, di mana waktu itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, bermanfaat bagi dunia atau akhirat kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, hendaklah kalian semangat terhadap setiap hal yang bermanfaat. Jangan ada waktu yang lewat tanpa ada faedah manfaat. Naam. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, Al-Imam Ibnu Qayyim di awal bagian kitab itu menjelaskan tentang silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kelahiran beliau, berapa istri beliau, berapa budak beliau, pembantu beliau, siapa saja yang bertugas menulis hal yang ingin beliau tulis, kemudian siapa saja yang mempunyai tugas-tugas khusus di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana beliau berdakwah, kemudian peperangan yang beliau ikuti. Itu pada bagian yang pertama. Kemudian bagian yang selanjutnya masuk kepada bab fikih, kepada bab hukum. Bagaimana Rasulullah SAW wudu, bagaimana Rasulullah SAW salat, bagaimana Rasulullah SAW tayammum, bagaimana Rasulullah SAW zakat, bagaimana Rasulullah SAW haji. Langsung menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW. Tidak membahasnya dari sudut perbedaan pendapat yang terkadang bahkan menjadi bias. Ya. Beliau tidak membahas tentang apakah membaca bismillah ketika wudu itu adalah sunnah ataukah wajib. Nah, Imam Syafi'i menyatakan sunnah, Imam Ahmad menyatakan wajib. Beliau langsung menyatakan adalah Rasulullah SAW ketika akan wudu, beliau membaca bismillah. Beliau ingin masuk pada satu hal yang sangat mendasar, bahwa kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Maka itu tercermin daripada pembukaan atau muqaddimah kitab beliau. Ketika beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di antara rububiyah Allah, kemahakuasaan Allah Ta'ala senantiasa memilih yang terbaik. Allah Ta'ala memilih langit yang ke-7, kemudian arasy dan kursinya. Kemudian yang didekatkan dengan langit yang ke-7 adalah malaikat yang paling mulia. Kemudian malaikat yang paling mulia, di antara malaikat yang paling mulia itu ada 4. Kemudian di antara yang 4 tadi yang paling mulia adalah Jibril. Kemudian Rasulullah SAW kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan Allah Ta'ala telah memilih di antara bulan yang paling mulia adalah bulan haram dan bulan Ramadan. Kemudian yang paling mulia di antara hari adalah hari Jumat. Di antara bilangan yang paling mulia adalah 10 awal Zulhijjah atau 10 malam untuk malam di bulan Ramadan. Kemudian beliau sebutkan lagi di antara tempat yang paling mulia Allah Ta'ala telah memilih Al-Haram, Makkah dan Madinah. Kemudian Rasulullah SAW kemudian Allah Ta'ala memilih di kalangan manusia yang paling mulia itu adalah Quraisy, dan di antara Quraisy Bani Hashim, dan dari Bani Hashim terlahirlah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW adalah pilihan di antara pilihan yang terbaik dari pilihan-pilihan yang terbaik, dengan semua hal yang ideal untuk dicontoh oleh umat manusia. Maka kata beliau, kebutuhan manusia untuk mengenal Rasulullah SAW itu adalah kebutuhan yang sangat mendesak dan sangat penting. Sebab beliau adalah khairul ibad, sebaik-baiknya hamba. Karena itulah petunjuk beliau adalah khairul huda, sebaik-baik petunjuk.
maka kebutuhan manusia, begitu juga maslahat, manfaat, kebahagiaan, kebaikan manusia tergantung dengan pengetahuan mereka dan pengamalan mereka akan sosok ini, yakni sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hanya dirasakan oleh hati yang hidup, bukan oleh hati yang telah mati. Sebab bagi hati yang telah mati atau jasad yang mati, luka jenis apapun, kata beliau, itu tidak akan terasa. Sebagaimana manfaat jenis apapun itu tidak akan juga bisa dirasakan. Naam jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sekelumit daripada kitab Zadul Ma'ad. Di akhirnya beliau bahkan menulis tentang Tibbun Nabawi. Jadi beliau ini luar biasa jamaah, juga menguasai tentang Tibbun Nabawi, tentang bagaimana cara hidup sehat berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW, bagaimana pola makan, bagaimana obat-obatan yang bermanfaat. Itu luar biasa. Bahkan bagi teman-teman yang biasanya tadi saya sebutkan memanah, itu kan rujukannya Al-Farusiyah Al-Muhammadiyah. Itu bahkan beliau membahas tentang detil teknik memanah, bagaimana posisi memanah, bagaimana pegangannya, bagaimana matanya, tahapannya, rilisnya, cara membidiknya. Beberapa teknik dalam memanah sangat detil, luar biasa. Demikian juga dalam Tibbun Nabawi, demikian juga dalam hadis, demikian juga dalam tafsir, demikian juga dalam fikih. Tidaklah beliau berbicara tentang satu hal kecuali seakan-akan beliau sangat luar biasa menguasai bidang tersebut dari hafalan beliau. Dan ini tidak aneh jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebab Al-Imam Ibnu Qayyim ini dikaruniai hafalan yang sangat luar biasa. Di antara kitab yang beliau hafal di luar kepala itu adalah kitab Musnad Al-Imam Ahmad. Kitab hadis Musnad Al-Imam Ahmad. Ya, ini kurang lebih isinya 30.000 hadis. Ya, bayangkan 30.000 hadis. Ya, saya saja kalau Arba'in Nawawi kebolak-balik begitu ya, 40 hadis atau 47 hadis. Tetapi beliau subhanallah, ulama di zaman dulu menghafal 30.000 hadis, dan itu hanya satu di antara kitab yang beliau hafal. Hanya satu di antara kitab yang beliau hafal. Rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Bahkan beliau juga mempunyai pengetahuan yang luar biasa di dalam agama Yahudi dan Nasrani. Beliau menulis tentang agama Nasrani dan agama Yahudi, mengikuti jejak Al-Imam Ibnu Taimiyah. Al-Imam Ibnu Taimiyah itu kan menulis satu kitab yang berjudul, kalau saya tidak khilaf, Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih. Jawaban yang benar terhadap mereka yang telah mendistorsi ajaran Isa bin Maryam. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim juga menulis satu kitab khusus sebagai wasilah beliau dakwah kepada Yahudi dan Nasrani. Judul kitabnya adalah Hidayatul Hayara fil Yahuda wan Nasara. Ya, hidayah bagi untuk orang yang sedang kebingungan, domba-domba tersesat, gitu maksudnya, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Beliau jelaskan tentang detil agama Yahudi dan agama Nasrani. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita hanya akan membacakan tentang ringkasan. Sebab kalau kita bacakan tentang kitab aslinya, tadi sebagaimana saya sebutkan, itu ada 5 jilid tebal, dan kita akan pilih ringkasannya 1 jilid, lumayan juga, daripada kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Nah, kita bacakan muqaddimah beliau. Ya, muqaddimah beliau tadi tentang pengenalan terhadap sosok penulis, kemudian sekelumit dari apa itu kitab Zadul Ma'ad. Kemudian kita bacakan muqaddimah kitab beliau. Setelah mengucapkan muqaddimah, alhamdulillah, kemudian salawat kepada Rasulullah SAW, kemudian syahadat, beliau kemudian menyatakan wa ba'du, kemudian sesudah daripada itu, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala huwal munfaridu bil khalqi wal ikhtiyari minal makhluqat
Allah Ta'ala adalah zat yang Al-Wahid, Al-Ahad, satu, Esa, yang mempunyai kekuasaan untuk menciptakan, kemudian mengatur segalanya dan memilih segalanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, Al-Qasas pada ayat ke-68. Dan Allah menciptakan segala sesuatu kemudian memilihkan. Dan yang disebut dengan memilih di sini adalah bahwa Allah Ta'ala telah melebihkan satu di antara yang lainnya, sebagaimana tadi saya sebutkan. Di antara hari yang paling mulia adalah hari Jumat dan seterusnya. Wa idza ta'ammalta ahwala hadzal khalqi ra'aita hadzal ikhtiyara wa takhsisa fihi dalan ala rububiyyatihi ta'ala. Dan kalau kita renungi penciptaan dunia ini jamaah, kemudian apa yang ada di dalamnya, maka kita temukan bahwa apa yang Allah Ta'ala khususkan untuk dipilih dengan berbagai macam kelebihan, itu menunjukkan tentang keesaan Allah dalam rububiyah. Kemudian juga hikmah penciptaan Allah, ilmu dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka menunjukkan wa annahu Allahu alladzi la ilaha illahu. Allah Ta'ala adalah ilah yang tidak berhak diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi di sini beliau memulai muqaddimah kitab ini dengan menyatakan bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai rububiyah, kemahakuasaan, menciptakan dan mengatur segalanya. Dan itu adalah Al-Ahad, satu, Esa. Maka yang dengan demikian menuntut bagi kita jamaah, yang pertama adalah bahwa di dalam hal yang demikian terkandung hikmah yang menunjukkan kemahakuasaan Allah. Yang kedua, yang demikian menunjukkan bahwa hak ibadah itu hanya ditujukan kepada zat yang mencipta. Kepada zat yang mencipta. Maka di sini saya ingin menutup tentang muqaddimah yang singkat ini. Biasa sampai jam berapa Mas Angga? Jam 6:15 maksimal ya. Bahwa di sini ada satu faidah jamaah tentang makna la ilaha illallah. Sedikit kita ke sana. La ilaha illallah. Di sini ada dua pemahaman yang saling bertolak belakang. Pemahaman yang pertama, yang memaknai ilah itu adalah pencipta. Tidak ada pencipta melainkan Allah. Bahwa ilah itu adalah al-mutakhassis bil khalqi wat tadbir. Zat yang mempunyai kekhususan untuk menciptakan dan mengatur segalanya. Maka ketika seseorang bersyahadat la ilaha illallah, aku mengakui tidak ada pencipta dan penguasa melainkan Allah. Titik sampai di sana. Adapun para ulama ahlu sunnah wal jamaah senantiasa menekankan bahwa bukan itu makna la ilaha illallah. Ilah itu maknanya adalah al-ma'luh, yang diibadahi, al-ma'bud, yang senantiasa disembah. Maka la ilaha illallah, baik dari sudut bahasa, baik dari semua dalil-dalil Al-Quran dan hadis, makna yang betul adalah tidak ada zat yang diibadahi dengan hak melainkan Allah. Ya. Dan ini kemudian melahirkan perbedaan-perbedaan. Dua madhab mainstream di tubuh kaum muslimin. Yang pertama, mereka menyatakan tidak ada pencipta melainkan Allah. Ketika seseorang bersyahadat, dia adalah muslim. Dia adalah muslim. Walaupun misalkan dia mempraktekkan berbagai macam hal yang itu diantisipasi dan diingatkan sebagai kesyirikan. Rahasianya jamaah, ketika kita, dan ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Ibnu Qayyim, ketika kita mengakui sepenuhnya tidak ada zat yang berhak diibadahi satu-satunya melainkan hanya Allah, berarti kita telah selesai dalam pengakuan sebelumnya. Apa pengakuan sebelumnya?
bahwa Allah adalah sang pencipta. Allah Ta'ala adalah sang pengatur segalanya. Kita mengakui itu, oleh karena itulah kita menunjukkan ibadah hanya kepada Allah. Tapi bagi mereka konsentrasi makna la ilaha illallah, tidak ada pencipta melainkan Allah, mereka selesainya sampai di situ. Sehingga mereka menyepelekan berbagai macam praktek kesyirikan. Nah, ini salah satu faedah yang sering diulang-ulang oleh Al-Imam Ibn Taimiyah dan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Naam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, wa min hadha ikhtiyaru subhanahu wa ta'ala min al-amakin wal bilad khairaha wa ashrafaha wa hiya al-baladul haram. Dan di antara bentuk Allah Ta'ala memilih sesuatu dilebihkan di atas yang lainnya dengan berbagai macam kelebihan, itu sangatlah banyak pada berbagai macam bidang. Contohnya misalkan kata beliau, wa khalqullahu samawati sab'an, Allah Ta'ala menciptakan langit ada 7. Fakhtaral ulya minha, Allah Ta'ala pilih langit yang ketujuh, langit yang paling khusus. Mustaqarral muqarrabin, di mana Allah Ta'ala menempatkan malaikat-malaikat yang paling dekat kepada Allah dengan derajat yang tinggi, itu berada di langit yang ketujuh. Nah, kemudian malaikat yang berada di langit yang ketujuh itu lebih dekat dengan kursi dan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara hal yang lain, Allah Ta'ala melebihkan di antara derajat-derajat surga, dan surga yang paling tinggi disebut dengan Al-Firdaus, dilebihkan di atas yang lainnya, yang menjadi arsy, yang menjadi atap daripada atau naungan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min hadza ikhtiyar, dan di antara pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain yang menunjukkan Allah Ta'ala mempunyai rububiyah dan bahwa pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas adalah pilihan yang terbaik. Allah Ta'ala memilih di antara para malaikat, malaikat Jibril, kemudian Mikail dan Israfil. Tiga malaikat mulia di antara para malaikat yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara semua manusia memilih yang terbaik, itu adalah para nabi. Kemudian di antara para nabi Allah Ta'ala pilih yang paling mulia adalah ulul azmi. Dan di antara ulul azmi yang terbaik ada 2, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Nabi Ibrahim Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih Nabi Ismail sebagai nabi sulung dari Ishak. Ya. Kemudian dari keturunan Ismail Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih Bani Kinanah. Ya, jadi Ismail kemudian menurunkan 2 klan besar, yaitu Kinanah dan Uzaimah, dan Allah Ta'ala pilih yang paling mulia adalah Kinanah. Kemudian dari klan Kinanah tadi yang paling mulia, anak-anak Kinanah yang paling utama itu adalah Quraisy. Dan di antara suku Quraisy Allah Ta'ala pilih yang paling mulia adalah suku Bani Hashim. Kemudian dari Bani Hashim lah dipilihlah Rasulullah SAW. Contoh yang lain kata beliau adalah dari sahabat Rasulullah SAW. Itu bertingkat-tingkat Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih. Kemudian di antara yang lainnya adalah bulan, kemudian hari. Terakhir beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan, dan di antara tempat yang paling mulia adalah Al-Haram Mekah dan Al-Madinah. Ini di antara muqaddimah beliau. Karena itu kata beliau, yang menjadi pilihan Allah pasti yang terbaik. Karena itulah maka kita harus mengetahui, mengamalkan petunjuk daripada manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Ya, saat ini kan manusia memang banyak kebingungan. Ya, petunjuk siapa yang harus diikuti? Norma dan sistem hukum apa yang harus dilaksanakan? Kemudian patokan etika apa yang harus dipegang? Dan lain semisalnya. Dan ini sudah tuntas di dalam al-Islam, bahwa Rasulullah SAW itu adalah uswah dan qudwah, bahwa seorang muslim harus mengikat hidupnya dengan uswah dan qudwah daripada Rasulullah SAW.
dan itu juga diakui oleh cendekiawan non-muslim, di mana mereka memuji Rasulullah SAW dari berbagai macam aspek kehidupan. Di antara cendekiawan non-muslim ada yang memuji Rasulullah SAW dari sudut kebijakan politik beliau. Di antara mereka ada yang memuji Rasulullah SAW dari sudut bahkan tentang etos dan semangat beliau dalam berdagang dan sifat-sifat beliau sebagai seorang pedagang. Di antara cendekiawan muslim ada yang meneliti khusus tentang bagaimana luar biasanya Rasulullah SAW dalam pola dan pilihan terhadap makanan. Di antara cendekiawan muslim ada yang memilih tentang bagaimana pola dan cara komunikasi Rasulullah SAW. Jadi luar biasa, ditilik dari berbagai macam aspek apapun, maka beliau adalah contoh. Dan ini luar biasa, tidak kita temukan pada sosok yang lain. Sebagaimana umumnya bahwa manusia itu kan mempunyai lapisan-lapisan. Seseorang ketika makin dekat dengan seseorang, pengetahuan dia lebih dalam pada hal-hal yang sifatnya pribadi, maka akan terlihat aib di antara hal-hal yang baik. Seperti itu. Dan itu adalah hal yang umum sifatnya. Setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan. Ada seseorang yang kita kagumi, kemudian ketika kita makin dekat, melihat keseharian, apalagi sampai kita teliti sengaja, apalagi sampai 24 jam, maka di antara hal yang baik mulai muncul hal-hal yang jelek. Itu hal yang sifatnya manusiawi. Tetapi Rasulullah SAW jamaah, bahkan jikalau dilihat detil kehidupan beliau 24 jam, bagaimana beliau tidur, bagaimana beliau makan, bagaimana beliau hidup bersama istrinya, bagaimana beliau bahkan buang hajat dan lain semisalnya, maksudnya itu semuanya berada pada tataran idealita yang luar biasa bagi seorang manusia. Maka sisi apapun dilihat kemudian diteliti, itu akan menimbulkan hikmah, akan menimbulkan tauladan yang sangat luar biasa. Maka kata beliau adalah kebaikan manusia itu tergantung dengan sejauh mana dia mengenal dan sejauh mana dia melaksanakan tentang petunjuk Rasulullah SAW dalam kehidupan. Dan beliau di sini tidak mau terjebak pada perdebatan. Sebagaimana saya sebutkan tadi, kebanyakan manusia berdebat pada hal-hal yang sifatnya tidak esensial, tetapi tidak langsung melihat bagaimana Rasulullah SAW di luar dari berbagai macam pendapat tadi. Maka ketika pembahasannya adalah bagaimana Rasulullah SAW, maka pembahasan yang paling penting adalah validitas. Kemudian dilihat pendapat mana yang lebih mendekati pada bagaimana yang dilakukan dan dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan ini hubungannya dengan amalan ibadah. Amalan ibadah. Baru setelah itu kemudian membahas sisi-sisi yang lain yang menjadi perspektif daripada sebagian para ulama. Tetapi yang lebih penting adalah melihat bagaimana Rasulullah SAW di dalam hadis sahih beliau. Contoh, bagaimana wudu beliau. Dikumpulkan hadis-hadis tentang wudu sehingga mempunyai gambaran utuh. Oh, Rasulullah SAW ketika wudu seperti ini. Kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW tentang wudu tadi contohnya dilihat bagaimana penjelasan para ulama. Maka itu adalah gambaran yang sangat luar biasa bagi seorang muslim untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Baru kemudian hal-hal yang lain itu adalah sebagai pelengkap tentang apakah ini dimasukkan oleh para ulama sunnah, apakah ini wajib, apakah ini makruh dan semacamnya. Itu adalah hal yang berbeda sebagai pelengkap. Yang lebih penting seorang muslim mempunyai gambaran utuh dalam kasus spesifik kasuistis tadi adalah contohnya wudu misalnya. Oh begini ternyata wudunya Rasulullah SAW. Seperti itu. Nah, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sebagai muqaddimah atau prolog awal di kajian pertama kita ini, perdana kita ini tentang kitab
apa tadi namanya jamaah? Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad, yang ditulis siapa tadi? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Naam. Sampai di sini mungkin jamaah, selebihnya 10 menitan mungkin ada tanya jawab, dipersilahkan. Dan Al-Imam atau Syekh bin Baz ketika ditanya, apakah di antara kitab yang Anda nasihatkan kepada kaum muslim untuk dibaca? Kata Syekh bin Baz, aku melihat di antara kitab yang paling bagus untuk dibaca terus oleh kaum muslimin dari awal sampai akhir, bahkan diulang-ulang, itu adalah kitab Zadul Ma'ad ini, supaya kita makin kenal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya 24 jam ya dalam satu hari, supaya 7 hari dalam satu pekan, itu kita berusaha pelan-pelan, sedikit demi sedikit menyesuaikan dengan apa yang menjadi petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kitab ini penting untuk kita miliki. Saya motivasi jamaah, jikalau ada kelapangan dan kesempatan untuk mencari kitabnya, kemudian menjadikan sebagai salah satu referensi di perpustakaan keluarga. Jadi idealnya memang masing-masing keluarga muslim itu ada rak khusus, di sana ada perpustakaan keluarga, dan kitab yang paling penting tentu saja adalah kitab-kitab yang berkenaan dengan agama kita, sehingga itu menumbuhkan minat baca. Ya, minat baca. Tentu saja membaca itu lebih penting daripada menonton. Walaupun saat ini trennya ya semuanya ditonton, bukan dibaca. Ya, tentu saja ini hal yang pada aspek yang lainnya sifatnya negatif. Minat baca menjadi lemah. Maka kita tumbuhkan minat baca terutama dalam kitab-kitab keagamaan. Taib jamaah, mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Jadi di sini memang dibahas sangat lengkap bagaimana pakaian Nabi, bagaimana bejana Rasulullah SAW, bagaimana rumah beliau, ya, berapa istri beliau, kemudian kebiasaan-kebiasaan beliau, kemudian tentang makan beliau. Jadi semuanya dibahas sampai nanti pada hal-hal yang sifatnya ibadah, dan di ujung-ujungnya dibahas tentang pola hidup Rasulullah SAW sehingga beliau sehat, sehingga bisa disimpulkan bahwa itu adalah petunjuk Rasulullah SAW dalam hal kesehatan. Jadi subhanallah, bukunya sangat lengkap isinya. Taib jamaah, mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita tutup, atau ada hal yang lainnya? Ya, di antara hal yang lain, kalau saya tidak khilaf, beliau dipenjara juga. Yang ketiga itu, ketika beliau berfatwa, kalau saya tidak khilaf, itu adalah fatwa tentang tidak diperbolehkannya seseorang ziarah kubur Rasulullah SAW, kecuali untuk menziarahi Masjid Nabawi. Nah, ketika sudah berada di Madinah, di Masjid Nabawi, baru disyariatkan ziarah kubur Rasulullah SAW. Jadi beliau bahkan berpendapat tidak boleh seseorang niatnya dari jauh, dari Indonesia misalkan Balikpapan ke Madinah untuk ziarah kubur Rasulullah SAW. La tushaddu rihal, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak boleh melakukan perjalanan jauh dengan niat mendapatkan pahala kebaikan, kecuali dalam rangka mendatangi 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, ketika sudah di Masjid Nabawi, disyariatkan sekalian ziarah kubur Rasulullah SAW. Jadi seperti itu runutannya. Penguasa saat itu kemudian juga dihasut oleh sebagian mungkin ahli ilmu yang lainnya, sehingga walhasil beliau sempat dipenjara karena pendapat ini. Dalam hal ini beliau juga sama pendapatnya dengan Al-Imam Ibnu Taimiyah, dan juga ini yang menjadi pendapat para ulama yang lainnya. Nah, pendapat para ulama yang lainnya.
Ada ya, silakan Pak. Gimana Pak? Kayaknya di Balikpapan juga ada, atau di ini biasanya apa namanya online juga banyak dijual Pak. Saya lihat di beberapa tempat jualan online itu ada juga. Tinggal ditulis Zadul Ma'ad, terjemahan Zadul Ma'ad. Nah di situ bisa dibeli. Saya nggak tahu di toko-toko Balikpapan mungkin juga sudah ada, atau dipesan lewat toko di Balikpapan. Kitab Zadul Ma'ad ini. Tentang 3 masjid tadi, ya silahkan ada pertanyaan. Tentang 3 masjid tadi yang uniknya para ulama memang berbeda pendapat tentang Masjidil Aqsa saat ini. Apakah statusnya disyariatkan kita ke sana dalam kondisi otoritas kita masuk ke sana yang ngasih izin adalah ya pemerintahan Zionis gitu maksudnya, untuk visa dan lain-lain ketika sampai di sana lewat perbatasan. Apakah tidak? Maka sebagian ulama menyebutkan ketika masih terjajah saat ini maka tidak disyariatkan untuk datang ke sana. Ya, apalagi misalkan permohonan visanya ke Yahudi, kemudian berbagai macam retribusi atau yang lainnya itu juga masuk menjadi pendapatan Yahudi seperti itu. Ini menjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, sebagian menyatakan untuk saat ini tidak ziarah ke Masjid Al-Aqsa. Sebab di sana ada fikih lebih lanjut tentang orang yang berada di sana. Ya, kewajiban jihad bagi penduduk di sana dan yang semacamnya. Pembahasannya agak panjang saya lihat. Maka saya pribadi pun tidak memilih atau tidak merekomendasikan. Sebagian teman-teman mungkin setelah umrah misalkan kemudian jalan-jalannya ke Masjidil Aqsa. Ya, sebab berhubungan dengan latar belakangnya tadi. Wallahu taala a'lam bishawab. Silahkan, mungkin ada pertanyaan. Ya, jadi bukunya bagus untuk dimiliki, Pak. Nanti kita sama-sama pegang bukunya, atau jamaah mempunyai di rumah sudah paham, sehingga ketika kajian kita tinggal baca ulang, kemudian kita bahas sama-sama. Dan ujung daripada ilmu adalah pengamalan. Semoga saja kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memahami kitab ini, kemudian kita bisa mengamalkannya, kemudian kita mendapatkan kebaikan yang sangat banyak insyaallah. Semoga bermanfaat. Jazakumullah atas perhatiannya. Ini mungkin yang kita bisa sampaikan di pertemuan perdana ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan dan semoga saja dimudahkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.